Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan namaku Muhammad Taufan Kifari dengan NIM 3012541 dari kelompok A1. Di sini saya akan melakukan laporan praktikum dari anatomi organ genital dan propetika. Langsung aja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penis, yaitu anatomi penis. Nah, penis itu merupakan suatu organ berbentuk tubuler, alat kopulasi pria, homolog dengan garis klitoris pada wanita. Seperti gambar seperti ini dibagi dua, ada bagian akar atau root, ada bagian kepala pusat badan, ada bagian garis penis. Nah, di sini bagian-bagian penis itu dibagi menjadi dua atau pars penis atau bagian penis dibagi menjadi dua, itu pars libera dan pars fixa. Untuk pars libera penis itu ada corpus spongiosum sama corpora cavernosa. Ini corpus spongiosum itu yang tengah ini, yaitu nah yang ada dua ini adalah corpora cavernosa. Oke. Lalu pars fixa atau cos penis itu ada dibagi dua juga, ada bulbus penis dan ada cos penis. Di cos penis itu ada dua, dexa sama sinistra. Di sini kita lihat bulbus. Bulbus itu adalah akar dari corpus spongiosum. Nanti dia akan lanjut menjadi corpus spongiosum dan melebar menjadi cos penis. Sementara kalau yang cos penis itu dia awalnya dari akar untuk corpora cavernosa. Kenapa ada dua? Karena juga corpora cavernosa ada dua, berarti dia awalnya juga ada dua. Nah, ada yang bagian dexa, ada bagian dexa, ada bagian sinistra. Next, selanjutnya saya ngomong tentang skrotum. Skrotum itu kulit luar untuk melapisi testis yang berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal. Jadi untuk bekerja secara optimal, testis itu punya suhu yang tertentu supaya dia bisa bekerja. Dia itu ada di sekitar angka di atas 3 derajat dari suhu abdomen supaya testis bisa bekerja. Nah, fungsi dari skrotum itu untuk menjaga suhu testis tersebut supaya tetap pada kondisi tersebut. Nah, di sini kita bahas tentang lapisan skrotum. Itu ternyata dari luar ke dalam itu ada 9 lapis. Yang pertama kulit, yang kedua fascia dartos dan musculus dartos, kemudian fascia spermatica interna, kemudian musculus cremastoica, lanjut ke fascia spermatica interna, lalu ada tunica vaginalis lamina varietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, lalu tunica albuginea, lanjut tunica vasculosa, yang ada 9, ini ada substansi tambahan saja. Lanjut, untuk testis, anatomi testis itu pertama dari apa itu testis dahulu, yaitu suatu organ dari manusia pada laki-laki khususnya yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Nah, testis itu adalah homolog dengan ovarium yang ada di wanita. Ia terletak di dalam skrotum tadi dan terdapat sepasang atau dua buah. Testis kiri itu lebih rendah dari testis kanan karena funiculus spermatigosa lebih panjang. Jadi dia digantung pada spermatic cord ini. Dia menggantung di sini. Nah, funiculus yang di bagian kiri itu lebih panjang, makanya dia posisinya lebih rendah. Next, lalu lanjut ke lapisan pembungkus testis. Pembungkus testis tadi kita bisa lihat juga dia sudah disebutkan di bagian 9 lapis skrotum. Nah, lapisan pembungkus testis juga masuk ke dalam tadi ke lapisan 9 pembungkus 9 lapis 9 lapisan pembungkus skrotum. Terdiri apa aja pembungkus testis itu? Dia terdiri dari tunica vaginalis. Tunica vaginalis itu juga dibagi menjadi lamina parietalis yang ini misalnya tunica vaginalis, lamina parietalis yang bagian luar, dan bagian dalam lagi adalah lamina visceralis. Kemudian tunica albuginea yang ini yang biru. Di sini gambarnya warna biru. Itu lanjut ke tunica vasculosa. Next, ini adalah jalur perjalanan sperma ya dari testis sampai ke ujung glans penis atau sini sebenarnya. Ya. Di sini kita bahas dulu dari awal. Spermatozoa tadi dihasilkan oleh sel gametobulus contortus feminiferus. Nah, setelah spermatozoa dihasilkan, dia lanjut ke tubulus contortus feminiferus. Di ini kan di sini tubulus contortus feminiferus, itu tulisannya nggak jelas ya. Ada di pokoknya di sini. Masih di dalam testis. Tubulus rectus seminiferus dia juga masih di dalam testis. Masuk ke rete testis ini seperti anyaman rete testis, lalu keluar ke arah epididymis yaitu ke ductuli efferentes. Lalu masuk ke ductus epididymis, kemudian ke ductus deferens yaitu yang ini sudah nyampe ductus epididymis yang ini. Lalu sampai ke lanjut ke ductus deferens. Ampula ductus deferens ini yang udah lebar dan gelombang seperti ini. Lalu ke ductus ejaculatorius yang ini.
Sini nggak ditunjukin, tapi yang ini ductus ejaculatorius. Lalu bersatu dengan vesica semilia ini yang sudah bersatu, ini namanya ductus ejaculatorius ya. Lalu lanjut ke ostium ductus ejaculatorius, lanjut lagi ke ureta pas prostatica, lanjut ke ureta pas membranosa, lalu ke ureta pas sponggiosa, baru sampai ke ujung ini. Ureta osteum ureta externum yang ini ujung. Lanjut, ini ada bagian klinis OGM atau penyakit-penyakit yang ada di bagian kelamin laki-laki, organ-organ kelamin laki-laki. Di sini salah satunya adalah flexure testis. Gambar seperti ini, dia tuh adalah kondisi ketika spermatikot atau funiculus ini funikulusnya terpelintir menyebabkan strangulasi pada arteri tesikular. Bisa menyebabkan nekrosis testis. Dia seperti ini terpelintir. Lanjut, ada varikokel. Untuk varikokel ini suatu penyakit yang merupakan dilatasi anormal dari vena pada flux venosus conveniformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Jadi aliran darahnya itu tidak bisa kembali sehingga menumpuk di sini. Lalu benign prostatic hyperplasia itu adalah pembesaran prostat. Jadi hiperplasia terjadi menyebabkan jaringan prostat itu hiperplasia di bagian jaringan prostat itu akan menyebabkan ureta obstruksi dan akhirnya menyebabkan juga salah satu gejalanya itu susah untuk kencing, untuk buang air, itu difficulty in urinating. Lalu seperti biasanya pembesaran terjadi pada zona tradisional prostat. Biasanya manajemen yang dilakukan itu ada istilah TURP, yaitu transuretal resection of the prostate. Nah, lanjut ke organa uropoietica. Organa uropoietica itu dibagi menjadi 4 organ utama, yaitu keran atau ginjal, lalu ureter, vesica urinaria, dan hingga uretra. Lalu pertama saya akan bahas tentang organ ren atau ginjal. Fungsinya itu ada dibagi 4, ada untuk sebagai ekspresi, ada filtrasi, regulasi, dan sekresi. Untuk ekspresi, dia itu menyaring darah dengan membuang sisa metabolit zat kimia asing dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Lalu untuk filtrasi, menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Lalu regulasi, dia juga bisa mengatur keseimbangan pH, volume, serta fungsi saluran tubuh. Dia juga menjadi sekresi, mensekresikan hormon-hormon. Next. Lanjut ke ureter. Setelah dari ginjal, ada saluran disebut sebagai ureter. Merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke vesica urinaria. Membawa urin dari ginjal ke kandung rumih. Dia fungsi juga yaitu membawa urin yang telah diproduksi atau dihasilkan oleh ginjal ke vesica urinaria. Lanjut, vesica urinaria. Fungsinya apa? Vesica urinaria itu merupakan suatu kantong muskulus manusia yang berfungsi untuk menampung urin. Tadi kan ureter dia membawa urin, kemudian dibawa kemana? Vesica urinaria. Di situ ditampung lah urinnya. Next ke uretra. Uretra itu dibagi dua, ada bagian yang untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Secara umum, uretra itu adalah saluran yang berawal dari basis vesica urinaria hingga ke ostium uretra externum. Membawa urin dan cairan semen bagi laki-laki. Kalau untuk perempuan itu hanya urin saja. Perempuan itu lebih pendek uretranya, kalau misalkan laki-laki lebih panjang. Laki-laki itu sekitar 18 cm untuk ke atas. Kalau perempuan itu 4 sampai 5 cm aja. Ya, karena kalau perempuan itu laki-laki ada lebih panjang, sementara perempuan tidak ada. Next, ini adalah alur perjalanan urin dari ginjal sampai ke ureter. Di sini kita bahas dulu dari nefron. Itu ada sesuatu unit kecil di ginjal, dia memproduksi urin juga nanti. Nanti setelah di browsing atau di nefron ini kita produksi urin dengan filtrasi dan lain. Lanjut ke tubulus cortoris proximalis. Kalau di sini harus dia 2-3 ini. Ada 23 ini tubulus cortoris proximalis. Nanti ke tubulus descendens Henle, tubulus descendens Henle, lalu membentuk lengkung Henle di sini, kemudian masuk ke papilla ini, papilla venalis itu sini sudah papilla venalis, dari tubulus dari Henle dulu, harusnya kesini dulu ke tubulus ascendens itu naik ascendens Henle, kemudian langsung ke tubulus collectivus disalis, ke ductus collectivus, lalu lanjut ke papilla venalis setelah keluar dari rangkaian ini ada masuk ke papilla venalis,
masuk di bagian kita tuh ada calyx minor, ada calyx mayor, kemudian dia masuk ke pelvis venalis, dia usahawan di ujung vena sebelum ke ureter, barulah dia nyampe ke ureter. Nanti dia di ureter dia bakal dibawa terus ke vesica urinaria, dia bakal lanjut lagi ke uretra dari situ. Nah, ureternya dari ureter pars prostatica, pars membranosa, ada lalu lanjut ke pars sponggiosa, kemudian ke ostium retrosternum. Diafragma pelvis itu dibentuk dari 3 lapisan. Jadi di sini ada bagian muskulinya atau diafragma pelvis, kemudian membrana perine atau jaringan ikat, lalu ada spatium perine profundum. Oke. Ini ada otot-otot yang kita bisa lihat di bagian diafragma pelvis atau bagian pelvis. Ini ada dari tampak bagian atas, ini tampak bagian bawah. Mungkin aku sebutin yang bagian atas dulu. Untuk bagian atas itu ada itu ini. Ada otot muskuli levator ani. Untuk muskuli levator ani itu dia, nah ini ya muskuli levator ani ini yang ini. Yaitu oligonya dari arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Kemudian dia juga berinsertio di bagian menjadi 3 selabur. Untuk yang bagian anteriornya dia berinsertio ke musculus pubocalis yang berinsertio dengan corpus anosocilius. Ini bagian ke anterior, berarti ke depan. Lalu juga ada sabun intermedia ke muskulus tubo coccygeus, lalu sabun posterior ke muskulus ilus coccygeus. Lanjut ke intinya dia itu insersionya sebenarnya ke os coccygeus si levator ani ini. Jadi kan dia oligonya ke arcus tendineus ya, dan insersionya ke bagian ano coccygeus dan os coccygeus. Dia inervasinya itu cabang-cabang dari nervus sacralis 3 sampai 4. Nervus sacralis 3 sampai 4. Lalu ada musculus coccygeus. Dia itu oligonya ke spina ischiadica dan insersionya ke os sacrum dan juga os coccygeus. Lalu karena dinamanya coccygeus, insersinya juga ke coccygeus, kayak gitu. Lalu ini sama sih sebenarnya. Di coccygeus, coccygeus ada pubocalis yang disebut tadi. Ada ini kan sudah lebaran itu udah masuk ke atas anterior, ini coccygeus, ini masuk ke coccygeus. Ya, next. Ini adalah membrana perine dan spatium perine profundum langsung jadiin satu. Jadi untuk ini membrana perine itu adalah fascia tebal, ya fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus, terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil ya di antara membrana ligamentum pubicum inferius. Oke. Dan di atasnya itu kalau misalkan kita lihat dari samping, dari agak samping bukan samping banget tapi pojoknya, dia ada spatium perine profundum. Ya, dia itu adalah kayak ruangan tipis gitu di atas dari apa ya? Di atas celah kecil antara membrana dan ligamentum pubicum inferius. Gimana sih di sini? Mungkin langsung ke muskulinya aja, mungkin langsung ke spatium perine profundum itu dia ada muskulusnya. Dia ada muskulus ini enggak di namanya ada di sini. Ada muskulus sphincter retrosternum. Dan ada juga muskulus transversus perine profundus, ada muskulus compressor urethra, dan ada muskulus sphincter retrovaginalis. Ada muskulus retrovaginalis. Lalu lanjut ke legio perineum. Ini mungkin aku membelah pembagiannya sih, pembagian dari legio genital sama legio analis. Pembagiannya itu jadi ada garis di sini, yaitu apa sih sebutannya?
itu garis khayal, iya benar, garis khayal yang menghubungkan kedua tubuh sidikum. Jadi kayak sebenarnya ini gak ada garis sebenarnya, cuma kayak bayangin doang. Jadi untuk yang bagian yang ada osteoanalis ini disebut sebagai analis. Kemudian yang bagian atas itu dia regiogenital. Ya, mungkin bagiannya gitu aja sih buat letaknya ya di sini kita udah gambar mungkin sebutannya di bawah atau di dasar pelvis gitu. Jadi kalau regeneralis itu apa sih anterior ya, maaf, atas anteriornya. Kalau lagi analis itu bagian posteriornya. Oke, langsung ke pelvis laki-laki dan perempuan. Ini mungkin aku nyebutin perbedaannya aja. Ada sini ada banyak ya, kita beberapa perbedaan dari pelvis laki-laki sama pelvis perempuan. Awal dari ini. Kalau wanita itu karena dia itu kan pas ketika jadi ibu dia kan akan melahirkan, makanya dia fungsinya itu ada pengaruh fungsi melahirkan itu sehingga membuat pelvis tulang pelvis itu berbeda dibanding laki-laki. Contohnya kayak di sini dia itu adidas pelvisnya kalau di perempuan dia lebih besar atau lebih bulat bentukannya. Sementara kalau laki-laki dia lebih ini laki-laki, ini kebalik. Maaf, ini harusnya ini laki-laki, ini perempuan. Yang ini laki-laki, ini perempuan. Jadi kalau yang laki-laki itu dia bentuknya lebih runcing gini, kayak bentuk hati atau jantung, jadi lebih lebih sempit. Kalau perempuan itu dia lebih bulat. Karena memang buat melahirkan. Semua juga sama. Itu ada exitus pelvis. Dia itu wanita lebih luas, kalau pria lebih sempit. Kemudian osakumnya kalau yang perempuan itu dia lebih pendek dan dia nggak melengkung kayak laki-laki. Kalau laki-laki itu dia lebih besar dan juga dia melengkung ke dalam gitu. Jadi kalau perempuan itu kan emang buat melahirkan, jadi ngasih ruang buat bayi keluar. Kalau laki-laki ini udah sempit di sini. Lalu ada os coccygeus. Kalau perempuan itu lentur, kalau laki-laki itu kuat. Osiliumnya dia itu kalau wanita itu dia miring ke lateral, tapi kalau pria itu lebih tegak ya. Lalu ada cavitas pelvicus. Kalau perempuan itu dangkal dan luas, kalau misalkan pria itu dalam tapi sempit juga. Lalu ada tulang pelvis. Kalau perempuan itu tipis dan tidak kuat, kalau pria itu tebal dan juga kuat. Lalu ada arcus pubis membulat kalau wanita, kalau laki-laki itu sempit. Dan juga kalau perempuan itu spina ischiadicanya tidak menonjol, sementara kalau laki-laki dia menonjol. Oke, next ada bidang Hodge. Kita dari gambar sama tulisannya. Ini kalau bidang Hodge 1 itu yang ditarik setinggi aditos pelvis. Ini yang ini hanya satu. Lalu ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1 yang ini. Lalu bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica. Spina ischiadica sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Di sini sejajar itu kan 1 gitu ya. Lalu ada bidang Hodge 4 yaitu ditarik setinggi os coccygeus. Nah ini kemudian sejajar dengan bidang Hodge 1, 2 dan juga 3. Sejajar semua ini. Lalu terakhir itu ada episiotomi. Ini salah satu teknik klinik yang dilakukan untuk mencegah rupturnya muskulus peterani. Mungkin sebutnya gini. Jadi selama melahirkan itu, perineum akan meregang dan akan robek. Untuk mencegah rupturnya muskulus peterani dilakukan episiotomi. Ada dua tipe episiotomi, yaitu episiotomi median dan juga mediolateral. Pada episiotomi median, sayatan dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan pada episiotomi mediolateral, yaitu sayatan memulai 45 derajat. Jadi kan ada dua nih, ada midline, ada episiotomi. Jadi kalau misalkan episiotomi itu 45 derajat. Kalau mediolateral itu dia 45 derajat dari midline. Ini bedanya garisnya itu menandakan dua jenis episiotomi yang berbeda. Ada yang median, ada yang mediolateral. Kalau yang pada tengah komisura posterior lurus bawah ini, itu sebutnya sebagai midline episiotomi atau median episiotomi. Oke. Baik,
Untuk laporan Matikomnya sudah selesai, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.